قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Di sini keputusannya adalah yang amil syar'i itu adalah Basnas. Nah, dalam hal ini para pembantu-pembantu pengurusan zakat di dalam Basnas, apakah bukan amil? Kalau memang itu diperlukan oleh Basnas, ya namanya amil. Tapi kalau di luar Basnas, ya kita memutuskan itu bukan amil. Ya, sebab di dalam kitab tadi dikatakan wa kullu man yasrifu min aunin la yustaghna anhu fahuwa minal amilin. Setiap orang yang ikut mengelola dari para pembantu-pembantu yang dibutuhkan itu juga dibilang sebagai amil. Nah, oleh karena itulah ini perlu ada pemilahan mana itu pengelola zakat yang amil syar'i dan yang bukan amil syar'i. Toh walaupun demikian, bayar zakat itu tidak berarti kalau tidak lewat amil tidak sah, tidak begitu. Zakat itu boleh kita bayarkan sendiri langsung kepada mustahik, boleh lewat orang lain. Orang lain itu kalau orang yang diangkat oleh kepala pemerintahan maka namanya amil. Kalau itu adalah bukan dibentuk oleh kepala pemerintahan berarti namanya bukan amil, namanya wakil. Dalam fikih namanya wakil. Nah, dua kategori yang berbeda, amil dan wakil, ini sama-sama boleh untuk kita jadikan jasa membayar zakat sebagai kepanjangan tangan. Cuma secara fikih ada dua perbedaan status. Kalau amil itu disebut naibul mustahikin. Naibul mustahikin. Tapi kalau wakil bukan amil itu namanya naibul fuqara, naibul muzakin maksudnya. Terbalik. Kalau itu amil naibul fuqara atau mustahikin, kalau wakil itu naibul muzaki. Beda. Konsekuensinya kalau kita bayar zakat kepada amil ini sudah sah. Sudah sah walaupun belum sampai kepada mustahik, belum dibagikan atau bahkan mungkin rusak, kobong atau mungkin hilang, kecurian misalnya, maka sudah sah. Sudah sah kepada amil yang sah, yang syar'i tadi. Tapi kalau masih sampai kepada wakil, ini belum sah kalau belum disalurkan kepada mustahik. Nah, di sini perbedaannya. Lagi, kalau amil berhak mendapat bagian dari zakat. Kalau bukan amil itu tidak punya hak bagian dari zakat. Kalau amil biaya operasional bisa mengambil dari zakat. Kalau bukan amil itu tidak bisa. Nah, ini di salah satu kampung kelurahan di daerah Bungah Gresik sejak dahulu sampai sekarang itu kalau bayar zakat fitrah itu takmir mewajibkan membayar uang Rp1.000 sekarang. Satu fitrah Rp1.000 untuk operasional panitia zakat di masjid itu. Itu betul. Sama dengan korban itu sama kan? Kalau kambing 1.000, kalau sapi 500.000. Betul itu. Jangan pakai uang masjid. Kita yang punya fikih
yang sering bahas masalah PWNU, tapi kadang-kadang nyuwun sewu niki, kalau kata komplain, gimana ini Pak Kiai di desa-desa itu kok tidak pakai apa hasilnya PWNU itu. Nah ini kan memang satu sisi kita kurang sosialisasi. Dua, buku kita masih banyak maksudnya. Sebenarnya saya sudah usul itu ke ya mutawakil, lembaga-lembaga harian dikasih, tapi yang bayar PWNU. Sedihnya tiba Pak bendarannya belum ngasih apa namanya pengajaran saya, sehingga saya belum bisa berani, manajernya di sini belum bisa mengeluarkan itu. Ya. Kalau secara sukarela ke Muntaha saya beli di sini aja langsung, saya penasaran monggo. Oke, insya Allah ada diskon nanti, insya Allah Ramadan itu. Ya. Ya. Kemudian di halaman 6 sudah ada bagan ya, amil panitia. Ini saya katakan tadi ya, ada beberapa perbedaan, yang ada 3 di sini. Kemudian syarat amil dan tugasnya. Nah ini ya. Jadi karena zakat ini rukun Islam dan sudah dibahas tuntas oleh semua madhab, di kitab madhab manapun yang 4 sudah sangat detail pembahasannya, maka sangatlah satu kenaifan nyuwun sewu kalau panitia zakat ini sanggup jadi panitia zakat tapi menjelang bertugas ini tidak begitu banyak mutolaah kitab-kitab tentang hukum zakat. Ini bagaimana mau bekerja dengan baik secara benar. Jangan hanya kemudian zakat ini nyuwun sewu niki kemudian dianggap itu suatu pekerjaan, dan orientasinya pada apa? Pada keuntungan. Jangan. Ini adalah tugas agama. Ini rukun Islam yang yang ada 5 itu. Salah satunya maksud saya. Ya. Oleh karena itulah bagi calon-calon panitia atau yang sudah jadi calon panitia sekarang atau yang sudah diambil sekarang, ini mempelajari tentang hukum-hukum zakat, sehingga yang dulunya itu mungkin ada yang kurang pas, ini bisa diperbaiki, sehingga sebagai seorang yang mendapat amanah kita tahu jawab betul dan betul membantu kepada para muzaki. Dan yang terakhir mengenai muzaki dan mustahik, ini jangan menggunakan update data yang lama. Ini jangan, karena muzaki itu nggak selalu muzaki terus. Panitia wis kawaan, wis paham muzaki ini sapa, mustahik paham, nggak usah macam-macam, itu roh kabeh itu. Tapi data 3 tahun yang lalu, ya bagaimana ini? Nggak boleh itu. Contoh saja. Sekarang ini sudah boleh bayar zakat fitrah. Sudah boleh, tapi belum wajib. Sudah boleh. Wajibnya kapan? Nanti ketika tenggelam matahari malam hari raya atau akhir Ramadan. Lah, kalau kita zakatnya sekarang fitrah ini boleh. Tetapi saat akhir Ramadan harus diupdate. Kalau yang bayar itu ternyata mati sebelum akhir Ramadan, sing nerima zakat itu lu wajib balekno. Itu loh. Karena apa? Karena ternyata dia belum wajib. Karena ketika masuk waktu wajib dia sudah mati kok. Kan tidak bayar zakat tuh harusnya. Wes kadung, kalau nggak diikhlaskan kan wajib balekno itu yang terima, atau dibalik. Ketika diberi sekarang mustahik itu dia fakir, pas malam rioyo wajib zakat dia kaya, update-nya kaya dia. Gimana? Ya balekno zakat mana, kalau dibalekno ikhlasno bayar mana, kan begitu. Itu loh. Yang gini-gini ini kan panitia harus tahu.
Kan kadang-kadang nyun sewu niki, karena mumpung ada zakat, sekolahan, RT, RW, yasinan, kabeh mencari mangsa sendiri-sendiri. Ini rawan ini. Oke, ini rawan kalau tidak ngerti hukum-hukum zakat. Barangkali itu yang saya sampaikan untuk mengawali pertemuan siang hari ini. Kalau dianggap cukup ya sudah selesai. Kalau belum, kita ingin berpanjang lebar, insya Allah kita sampai jam berapa nanti? Katanya suratnya jam 2. Saya insya Allah siap, ada Mustahar, ini ada yang bantu saya nanti. Terima kasih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman di desa saya, zakat fitrah itu kan sudah kebanyakan, Ya. sudah dibagi dari lingkungan itu sudah mencukupi dari fakir miskin lain-lain. Kemudian kelebihannya itu disalurkan atau ditambahkan ke amilnya atau diulang ke fakir miskin di daerah itu, sehingga jatahnya itu lebih-lebih. Dan sebaiknya gimana? Apakah disalurkan ke yang lebih jauh atau ke biasanya anak-anak itu ke anak yatim gitu. Pertama, kedua zakat mal itu bisa enggak digunakan untuk pembangunan masjid atau mushola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tambah ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat paparan-paparan di atas tadi, saya melihat lebih amannya itu lebih amannya tidak banyak risiko. Kelihatannya langsung ke sabilillah, ke pondok-pondok begitu kira-kira. Apa begitu penjelasan? Mau diterangkan secara rinci. Karena kelihatannya tadi kalau diberikan sekarang ada risiko mengembalikan tadi dan mengganti. Nah itu gimana kalau lebih amannya daripada kesulitan kita mendatang, maka kalau diberikan pondok, diberikan yang mengelola sekolahan yang menerima zakat itu bagaimana? Zakat kita itu posisinya. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk menambahi itu yang dengan Pak Suki dan masalah sisa daripada zakat itu, bagian gampang otomatis milik diberikan langsung pada sabilillah, masyarakat sabilillah, sehingga kan itu ada kepentingan bangun musola atau masjid, kumpulkan dan dilakukan untuk membangun musola atau masjid. Lanjutkan begitu. Kira-kira gimana? Apa memang ya sudah tersebutnya berkurang? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang kelebihan zakat di satu kampung. Artinya setelah dibagi semua mustahik yang ada, baik itu fakir, miskin, gharim dan lain-lain, ini sudah semua sampai kelebihan, artinya sudah masing-masing orang ini sudah mendapatkan bagian yang layak lah, wis lumayan lah, masih ada sisa. Apa ini dikemanakan? Apakah untuk amil, apakah untuk kemaslahatan bersama seperti pembangunan renovasi masjid, madrasah, pondok pesantren atau bagaimana? Pertama, ya, membagi zakat itu sepanjang di tempat atau desa itu semuanya asnaf itu ada,
ini supaya rata. Ya. Mungkin ini yang sering atau yang banyak mendapat perhatian itu adalah fakir dan miskin. Tapi yang lainnya ini mungkin kurang. Padahal juga banyak. Siapa? Gharim. Orang yang punya utang. Utang tapi punya utang. Sebentar, nanti dulu ya. Cuma utang yang bagaimana ini yang harus dijelaskan. Kalau punya utang itu semua punya utang. Ya. Saya juga punya utang kepada Mas Untaha. Mau bayar sekarang. Ya, saya juga. Saya juga. Nah, begini ya. Jadi utang itu maksudnya pertama, utangnya itu untuk kebutuhan yang tidak maksiat. Mudah lah itu. Ketika utang itu utangnya tidak untuk kebutuhan maksiat. Ya. Kemudian dia itu orang yang punya utang yang berhak terima zakat. Kalau memang pada saat bagi zakat itu ini sudah jatuh tempo dan dia memang tidak membayar utang, ini boleh diberi zakat. Dan itu zakat harus untuk bayar utang, jangan untuk beli bajunya anak. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tapi kalau orang fakir terima zakat dijual untuk beli baju anaknya boleh. Beda. Mengapa beda? Ini loh ya. Karena di dalam Al-Quran itu kan ada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amina 'alaiha. Pakai lam, pakai lil fuqara. Kemudian yang 4 belakang pakai fi, bukan lam. Bedanya itu, kalau pakai lam itu milik sempurna, dimakan, dijual lagi untuk belanja, dibelikan alat rumah tangga, terserah. Kalau dia fakir, dia miskin, dia amil, dia mu'alaf, terserah. Kalau yang 4 lainnya ini gharim, sabilillah, kemudian riqab, budak, kemudian musafir, harus untuk keperluannya sesuai dengan peruntukannya. Orang pergi nggih mampir PWNU pas bayar bagi zakat, sama kula musafir pundi griyane kula Sumenep kentekan sangu. Nggih, niki zakat damel sangu boleh. Jangan untuk belanja mampir teng supermarket, nggak boleh itu. Ya untuk perjalanan, makan atau kendaraannya, nggak boleh. Untuk yang lain nggak boleh, karena dia sebagai musafir ketika itu terimanya. Juga gharim sama itu, terima zakat untuk membayar zakat ketika itu. Kalau sama utangnya kapan wayang bayar? Bulan ngarep nggak bisa menerima zakat itu, karena tidak jatuh tempo, nggak boleh. Nah ini loh ya. Lah ini mestinya apa? Panitia zakat amil harus juga melakukan ini. Ketika itu gharim didata. Sampean gharim itu utangnya neng sopo, paling enggak kanggo apa, kapan jatuh tempone. Paling enggak seperti itu paling enggak. Kalau cocok, diwehi zakat. Ki digawe bayar zakat lah ya. Gak oleh geli, apa gaya bayar utang, gak oleh liyane, harus begitu. Itu baru namanya amil, juga mendidik namanya itu. Ya. Sudah. Kemudian kelebihannya bagaimana untuk para amil? Ya. Amil itu berhak menerima zakat. Ini ukurannya adalah ongkos misil, ongkos sewajarnya, nggak boleh melebihi. Kalau melebihi, niku balik no. Oke, niku tenggene napa? Halaman 8 terakhir. Walladzi yastahiquhul amil ujratu misli amalihi faqat. Ada faqatnya di sini. Ya. Jadi ongkos yang menjadi amil itu adalah ongkos misil, ongkos sepadan. Fa inistu jiro bi aksara min dalik,
batolatil ijaroh, dia dibayar melebihi ongkos misil, maka pengongkosannya batal. Wazaid min samihi ala ujratihi yurja'u ilal asnaf. Kelebihannya malah untuk asnaf, jangan untuk amil, terbalik itu. Ya, kebalik. Kalau sudah semuanya rata, amilnya kerjanya 3 hari 3 malam, cara kerja iki sedina 200.000 500.000 misalnya. Ukurannya sama wonten. Sik ana kelebihan. Teng budi niki tenggene asrah selain amil malahan. Ngoten lho nggih. Tidak kepada amilnya bukan. Nah, nggih. Atau kalau sudah mencukupi semuanya rata tadi, dipindahkan ke kampung lain yang masih kekurangan, tidak ada masalah itu. Lah, bagaimana dengan diberikan kepada untuk maslahatan umum, ya, dengan asal-sabilillah? Ini saya jelaskan agak panjang sedikit, ya, untuk muktamar pertama ini, ya, masih ada para pendiri NU. Ini sudah diputuskan tidak boleh memberikan zakat kepada masjid dan sebangsanya. Tidak boleh. Ya. Bisa dilihat di hasil muktamar yang tahun pertama, tahun 26. Ya. Bukan Surabaya. Tahun 26. Ya. Masih ada Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, seperti itu. Tidak boleh. Kemudian dalam perkembangannya, PWNU ini kalau nggak salah sampai 2-3 kali dalam Basul Masail ini memperbolehkan untuk diberikan kepada masjid dan sebangsanya dengan mengikuti kutipan pendapat oleh Imam Qofal. Cuma ini pendapat lemah, ya, lemah. Artinya lemah itu gimana? Ini pendapat ditengarai dari luar 4 madhab itu, tapi qailnya diduga kuat. Itu adalah sahabat Anas yang tadi dengan Syekh Hasan Basri, maksudnya seperti itu. Itu karena Al-Basri itu kan sebelum 4 mazhab tuh. Nah, dinukil ilmu Qofal dan juga ulama-ulama lain termasuk para mufti di Mesir. Lah rupanya PWNU ketika bermasail itu, kiai-kiai kita di Jawa Timur ini adalah ini masalahnya adalah ini dipakai. Karena kalau nanti tidak dipakai, gitu, nanti pertama Sabila itu kan orang-orang yang perang tanpa bayaran. Sekarang siapa relawan perang itu di Indonesia ini? Nggak ada. Gitu. Kemudian kalau itu mengandalkan urunan masyarakat, gaya masjid, ketika itu mungkin ini adalah juga sulit dan ini suwi. Sekarang mungkin gampang proposal. Ya. Lah oleh karena itulah menurut saya, gitu, menurut saya ini karena bab zakat, bab sosial, saya ingat daunnya Ki Ibnu Hamzah, lek bab zakat rek, masih gak Syafi'i ndak apa-apa. Nah, itu loh. Tapi Qofal ini Syafi'i ya, Syafi'iyah itu. Karena ini sosial, ibadah sosial saya begitu. Tapi kalau ibadah murni, lek iso aja sampai neng jabane mazhab Syafi'i seperti itu. Saya ingat betul itu. Beliau pernah ngaji seperti itu. Saya ikut ngaji itu. Nah, dan ini bisa jenengan baca di keputusan Basul Masail PWNU. Ya. Kemudian lebih amannya diberikan kepada pondok-pondok atau lembaga pendidikan agama, ini dipandang lebih aman. Sebenarnya begini,
yang lebih aman itu kalau kiranya kita ragu-ragu ini menggunakan jasa orang lain, ya kita langsung bayar sendiri aja ke mustahik. Gitu. Tapi kalau kita mau lewat orang lain, ya kepada amil syar'i. Nah kalau amil syar'i ini kita nggak resiko, sudah sah sudah. Walaupun nanti diselewengkan misalnya ini, kita tidak ada risiko apa.